jamaah sholat subuh dan taklim ba'da subuh. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Setiap saat kita harus selalu mengerjakan perbuatan baik, harus selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Satu di antaranya, kita niatkan kebaikan-kebaikan itu untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah tiada lain dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Kita membaca Alhamdulillah ketika merasa mendapatkan nikmat Allah, itu bagian dari syukur. Bagian dari syukur, tapi yang paling utama, rukun syukur terbesar adalah dengan mentaati Allah. Itu pula yang dicontohkan oleh baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika melaksanakan ibadah, khususnya manakala ibadah sendiri di rumah tengah malam, semua sahabat tahu ibadah Nabi kualitasnya Masya Allah. Kalau sholat, rukuk sujud itu bukan cepat, bukan kilat. Beliau kalau memimpin sholat, ketika memimpin sholat, itu sholat beliau yang paling pendek. Ketika sholat sendiri, kata Siti Aisyah, jangan tanya hebatnya sholat Rasul, jangan tanya panjangnya dan bagusnya rakaat Rasul. Sekarang kebalikannya, kalau sholat sendiri cepat, jadi imam dilama-lamain. Kecuali imam sholat tarwih, banyak masjid-masjid yang seolah-olah dikejar sesuatu. Itu jujur saja yang menjadikan saya sering merasa nggak nyaman jadi imam di beberapa masjid. Tidak nyaman karena di masjid-masjid itu sudah dibiasakan sholat ngebut. Makmumnya sudah dibiasain sholat ngebut. Ketika ada imam yang sholatnya lambat dikit, diomong. Itu yang menjadikan dalam hati itu nggak enak untuk memimpin sholat di masjid yang seperti itu. Walaupun ada 1-2 jamaah yang pengen sholatnya lebih khusyuk, lebih tumakninah, tapi yakin mayoritasnya tidak. Nah itu saya kalau ngimami di beberapa masjid, saya jadikan sholat qobliyah jamaah sebagai ukuran. Rata-rata mereka qobliyahnya 1 rakaat berapa detik, itu saya jadikan ukuran. Karena kalau kita kelamaan, lalu makmum dalam hati ngedumel, itu kita imam yang paling tidak disukai oleh Allah. Imam yang paling tidak disukai oleh Allah, imam paling buruk adalah imam yang tidak disukai oleh makmumnya. Nah itu jadi makmum lebih enak dibanding jadi imam. Jadi imam ada potensi mendolimi makmum. Jadi makmum tidak ada potensi mendolimi imam. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi Rasul kalau pengen tahu sifat asli sholat beliau itu bagaimana, baca riwayat dari Siti Aisyah, dari beberapa sahabat yang tinggal bersama Rasul, bagaimana ketika beliau sholat malam. Ketika beliau memimpin sholat berjamaah, memimpin umat, itu sholat beliau yang paling simpel. Paling simpel.
Itu contoh Rasul. Kita jadi imam, ikuti kebiasaan jamaah. Kita sholat sendiri, silahkan kerjakan sesuai kebiasaan kita. Salah kalau sholat sendiri cepat, jadi imam dilama-lamain, itu salah kembali. Perintah Rasul, idza amma ahadukum falyukhaffif, hadis sahih Bukhari Muslim. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Jika kamu menjadi imam sholat, maka entengin. Namun bila kamu sholat untuk dirimu sendiri, sholat sendiri, silahkan kamu kerjakan sepanjang-panjangnya, sepanjang apapun yang kamu mau. Itu perintah Rasul. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi ketika kita melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, termasuk amalan wajib, amalan sunnah, satu diantaranya niatkan untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah, yang yakin lebih banyak dari nikmat-nikmat itu yang tidak kita sadari. Jamaah dan Allah ayyakum ajma'in. Islam, agama kita, mengajarkan nyaris segala hal. Segala hal yang terjadi pada kehidupan manusia, kehidupan kita, itu ada aturannya dalam Islam, ada syariatnya. Termasuk urusan cinta mencintai. Ada syariat Islam, ada aturan Islam. Siapa yang boleh kita cintai, siapa yang tidak boleh, ada aturannya dalam Islam. Ketika hal-hal tidak boleh kita cintai, kok kita cintai, kita dosa. Untuk hal-hal yang boleh dicintai saja, berapa kadar cinta yang boleh kita berikan? Islam memberikan aturan. Lalu ketika kita mencintai seseorang, mencintai sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Islam juga memberikan aturan. Jadi kalau ada yang ngomong nggak ada yang salah dalam cinta, itu salah. Karena Islam sudah membuat syariat berkaitan dengan cinta, siapapun yang dalam bercinta menyalahi syariat, yaitu salah. Salah satu di antaranya yang tadi saya baca di rakaat pertama, itu berkaitan dengan cinta. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengaku mencintai Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, sampaikan wahai Rasul, jelaskan pada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku cinta pada Allah. Siapapun yang aku cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti Rasul. Jika kalian mengaku cinta pada Allah, ikuti Rasul, ikutilah amaliyah Rasul, ikutilah akhlak Rasul. Ketika kecintaan kita kepada Allah kita ekspresikan dengan menjadi muslim yang baik, dengan mencontoh Rasulullah, bagaimana keislaman beliau, keimanan beliau, ketakwaan beliau, yuhibbukumullah, Allah pasti akan sangat mencintai kita. Allah pasti akan mengasihi kita. Itu yang selanjutnya kita bisa menjadi waliullah. Makna wali, orang yang dicintai, yang dikasihi oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, enggak cuma Allah akan membalas mencintai kita, lebih dari itu Allah akan ampuni dosa-dosa kita.
dosa kecil, dosa besar kita kepada Allah, Allah akan ampuni. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi dalam syariat Islam ada yang boleh dicintai, ada yang tidak boleh dicintai. Apapun yang dimurkai oleh Allah nggak boleh kita cintai. Sebaliknya apapun yang dicintai oleh Allah itulah yang boleh kita cintai. Dan ketika kita mencintai sesuatu yang memang dibolehkan oleh Allah, itu pun hati-hati. Kadar cinta terbesar untuk siapa, untuk yang lainnya, cinta kita sejauh apa, itu harus ikuti ketentuan syariat. Karena salah memberikan kadar cinta, salah memberikan kadar cinta, terlalu besar memberikan rasa cinta kita kepada ini, itu bisa menyebabkan kita mendapatkan siksaan yang besar dari Allah. Suami mencintai istri, istri cinta suami, orang tua cinta anak, anak cinta orang tua, guru cinta murid, murid cinta guru. Boleh apa enggak? Itu semua boleh, tapi kadarnya yang harus diatur. Ada di surah An-Nahl ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allaha la yahdil qaumal kafirin. Dzalik, siksaan Allah dan kemurkaan itu, siksaan Allah dan kemurkaan Allah diberikan kepada seseorang bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah, disebabkan mereka lebih cinta dunia dibanding akhirat. Disebabkan lebih cinta dunia dibanding cinta akhirat, disebabkan lebih mencintai hal-hal yang bersifat duniawi dibanding ukhrawi, itu menjadi sebab seseorang akan disiksa dengan siksaan yang berat, menjadi sebab seseorang akan dimurkai oleh Allah. Karena itu suami cinta istri, cintailah karena akhirat, karena Allah. Jangan cintai karena nafsu, karena dunia. Kalau memang suami cinta istri karena Allah, bagaimanapun kondisi istri, selama si istri taat pada Allah, cintai dia. Ini cinta karena Allah. Ketika istri masih singset, masih cakep, kita cinta. Begitu sana sini udah pada kendor, nggak cinta. Ini tanda cinta karena Allah atau cinta karena nafsu? Begitu juga istri cinta suami, suaminya muda, ganteng, punya jabatan tinggi, cinta banget. Tiap saat, Pak, mama sangat cinta pada papa, ngomong terus. Begitu udah pensiun, makin kendor badannya, keriput sana sini, giginya pun sudah habis, omongan itu seolah-olah terhapus. Ini cinta karena Allah atau karena nafsu? Begitu juga orang tua cinta ke anak, cintailah mereka karena Allah. Ketika anak itu rajin ibadah, sampaikan cinta kita. Walaupun si anak katakanlah Allah uji dengan cacat, tapi dia rajin ibadah, selalu baca Quran, cintai, itu cinta karena Allah. Sebaliknya, walaupun si anak cantik, tampan, tapi malas ibadah, harus selalu dorong-dorong, disuruh-suruh, jauh dari Allah, kok tetap kita cintai? Itu cinta bukan karena Allah. Dari An-Nahl 107, siapapun yang lebih mencintai dunia dibanding akhirat,
Siapapun yang lebih mencintai seseorang cinta karena nafsu dibanding cinta karena Allah, orang seperti itu dia akan dimurkai oleh Allah dan akan disiksa dengan siksaan yang berat. An-Nahl 107. Lebih bahaya dari itu ketika kita dalam hidup terus-menerus lebih cinta dunia dibanding akhirat, lebih mencintai sesuatu karena nafsu dibanding karena Allah. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini mengisyaratkan orang yang lebih cinta dunia dibanding akhirat. Orang yang mencintai sesuatu cintanya karena nafsu dibanding karena Allah, itu ada potensi untuk dia sesat, menjadi orang kafir. Jamaah dan Allah iyyakum ajma'in. Karena itu siapapun kita, agar selamat dari kemurkaan Allah, dari siksaan Allah, agar selamat dari adab yang besar, kita harus bisa mencintai akhirat lebih dari cinta kita kepada dunia. Kita harus bisa mencintai hal-hal yang bersifat ukhrawi lebih dari cinta kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Kita harus bisa mencintai hal-hal yang boleh dicintai semata-mata cinta kita karena Allah, bukan karena nafsu. Siapapun kita yang ingin selamat dari kemurkaan Allah, ingin selamat dari azab Allah, dari siksaan Allah, kita harus bisa mengarahkan rasa cinta kita untuk lebih mencintai akhirat dibanding dunia. Jamaah dan Allah iyyakum ajma'in. Dalam istilah yang lain, kita harus menjalankan sifat zuhud. Zuhud. Ada sebagian orang yang menafsirkan zuhud dengan makna yang salah, bahwa zuhud adalah meninggalkan duniawi, meninggalkan kekayaan, meninggalkan keluarga, tidak berkeluarga, meninggalkan jabatan segala macam, itu zuhud. Itu tafsir yang salah. Bahwa zuhud dia harus hidup papa, hidup miskin, nggak punya apa-apa, semuanya hanya akhirat, itu salah. Kalau tafsir zuhud seperti itu, padahal zuhud perintah Allah, perintah Rasulullah, yakin tidak akan ada yang mau menjalani. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, sejak dulu beliau sudah menjelaskan makna zuhud. Apa kata beliau? Ibaratun an insirafil rubbati anis syai'i ila ma huwa khairun minhu. Makna zuhud adalah mengalihkan rasa cinta kita yang berlebih dari sesuatu kepada sesuatu yang lain yang lebih baik. Mengalihkan rasa cinta, mengalihkan kadar cinta yang berlebih dari mencintai sesuatu kepada sesuatu yang lain yang lebih baik. Bukan secara fisik kita tinggalin. Contoh zuhud, semula kita cinta istri karena nafsu, karena cantiknya segala macamnya. Itu belum zuhud tuh, masih hubbud dunya. Ketika kita zuhud, kita alihkan cinta kita bukan lagi karena nafsu, tapi karena Allah, itu zuhud. Kita cinta harta benda, cinta karena nafsu. Dengan punya banyak harta kita bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kita nggak peduli fakir miskin, nggak peduli ini, nggak peduli ini. Itu cinta karena nafsu. Karena cinta harta benda karena nafsu, nggak peduli juga bagaimana cara mendapatkannya. Yang penting dapat. Ini yang masih banyak ada di pikiran para pejabat, khususnya pejabat di ladang basah.
Gara-gara anak petinggi Ansor disiksa, terbuka sekarang ketahuan. PNS, istrinya, anaknya memperlihatkan tas ratusan juta, mobil miliaran, segala macam. Itu cinta dunia. Jadi zuhud, kalau semula kita cinta harta karena nafsu, kita robah cinta harta karena Allah. Karena cinta harta karena Allah, bagaimana cara mendapatkannya? Kita ikuti aturan Allah. Mau dipergunakan untuk apa? Kita ikuti aturan Allah. Itu cinta harta karena Allah. Jadi makna zuhud bukan berarti yang semula banyak harta, buang harta, tinggalin semuanya. Bukan. Cintanya yang dirubah. Semula banyak harta untuk kemewahan, untuk foya-foya. Ketika dia zuhud cinta harta karena Allah, Allah perintahkan santuni fakir miskin, yatim piatu, segala macam. Bantu bangunan masjid, syiar-syiar Islam. Untuk dirinya sekedarnya saja, nggak lebih-lebih. Itu makna zuhud yang sebenarnya. Tidak ada yang mengingkari sahabat Utsman bin Affan yang kaya raya, beliau orang yang zuhud. Sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abdurrahman bin Auf, dan banyak sahabat Nabi dari kalangan pengusaha. Mereka kaya raya, tapi seluruh ulama sepakat bahwa Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain, mereka orang-orang yang zuhud, orang-orang yang tidak cinta dunia, orang-orang yang lebih cinta akhirat dibanding dunia. Kita yakin di Indonesia masih banyak kok pengusaha muslim yang zuhud, yang cinta harta karena Allah, yang cinta akhirat. Karena zuhudnya mereka tidak mau diekspos. Di antara yang kita tahu karena diberitakan, Sandiaga Uno punya kekayaan 11 triliun lebih. Ketika ditanya wartawan fenomena yang lain pamer kekayaan, jawaban beliau, ini bukan harta saya, titipan Allah kepada saya yang harus saya pertanggungjawabkan. Beliau harta triliunan, tidak terlihat beliau pamer kekayaan seperti orang-orang yang justru korupsi. Semoga saja apa yang dia ucapkan memang itulah yang ada dalam hatinya, dan semoga Allah berikan dia keistiqomahan dalam sikapnya yang seperti itu. Banyak yang lain seperti pengusaha mu'alaf Yusuf Hamka, punya harta berapa puluh triliun, tekadnya ingin membangun masjid 1000 masjid. Ternyata anaknya yang belum lama mu'alaf juga punya tekad yang sama. Jadi zuhud makna yang lurus yang sebenarnya bukan meninggalkan kehidupan duniawi, tapi mengalihkan rasa cintanya. Semula cinta istri, cinta suami, cinta anak karena nafsu, alihkan cinta karena Allah. Semula cinta harta karena nafsu, cinta jabatan karena nafsu, alihkan cinta karena Allah. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan fisik sesuatu, bukan meninggalkan dunia, tapi mengalihkan rasa cinta dari semula cinta dunia karena nafsu, alihkan dengan cinta dunia karena Allah. Ketika cinta dunia karena Allah, selanjutnya datang perintah Allah sholat, ini lebih lagi. Datang panggilan Allah, sholat. Apapun selain ibadah harus kita tinggalkan demi ibadah. Itu wujud kita cinta semuanya karena Allah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi sejak awal zuhud yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah
adalah dengan lebih mencintai Allah dan Rasulullah dibanding selain keduanya, lebih mencintai akhirat dibanding dunia, lebih mencintai yang paling baik dibanding yang kurang baik. Itu makna zuhud. Jadi sempat makna itu digeser oleh siapa tahu yang gak bertanggung jawab, supaya umat Islam tidak mengejar jabatan, supaya umat Islam tidak kaya. Diberikan makna zuhud adalah meninggalkan kekayaan, jabatan segala macam. Karena kalau Islam nggak ada yang punya harta, bagaimana dakwah Islam akan berjalan? Dakwah ke pedalaman perlu dana, bagaimana akan berjalan? Atau ketika harus menghadapi musuh di medan perang perlu senjata, perlu dana, bagaimana akan menang kalau nggak ada dana, nggak punya senjata? Oh, yang menentukan menang kalahnya kan Allah, bukan senjata. Rasul lebih tahu urusan itu, tapi Rasul tetap mewajibkan siapapun yang berangkat perang punya senjata. Itu faham fatalitis, faham hakikat, nggak diajarkan oleh Rasul. Bahkan banyak kisah sahabatnya Rasul, aku mau ikut perang, mana perlengkapan aku nggak punya. Tunggu, kalau ada yang nyumbang, bisa aku belikan perlengkapan berangkat. Ternyata nggak ada yang nyumbang, nggak ada dana untuk memberikan senjata, akhirnya mereka pulang dengan kecewa. Berangkat perang nggak bawa senjata segala macam, bunuh diri, haram hukumnya. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi zuhud sejak awal maknanya mengalihkan rasa cinta yang berlebih dari dunia untuk kita alihkan lebih mencintai akhirat. Dari mencintai keluarga, istri, anak, suami dan lain sebagainya yang berlebih, kita alihkan untuk lebih mencintai Allah dan Rasulullah. Itu makna zuhud yang sebenarnya. Jadi zuhud mengalihkan rasa cinta dari sesuatu yang kurang baik kepada sesuatu yang lebih baik. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Buat kita yang sudah dianugerahi iman Islam, kita wajib meyakini akhirat lebih baik dibanding dunia. Hal-hal yang bersifat ukhrawi, berdimensi akhirat, itu lebih baik dibanding hal-hal yang berdimensi duniawi. Contohnya, perbedaannya sedikit. Kita cakepin rumah, tujuannya apa? Supaya orang tahu bahwa aku tuh orang yang rapi segala macam. Ini cinta dunia. Kamu nyakepin rumah apa tujuannya? Supaya pantas terima tamu, menghormati tamu, perintah Allah. Ini cinta dunia karena Allah, bukan cinta dunia karena nafsu. Bedanya sedikit, secara fisik sama. Utsman bin Affan bergelimang harta, yang lain bergelimang harta. Utsman bin Affan banyak harta, tapi dia tidak cinta kepada harta itu melainkan karena Allah. Yang lain cinta kepada harta karena nafsu. Secara fisik sama terlihatnya, tapi batinnya, hatinya itu yang membedakan seseorang cinta karena nafsu atau cinta karena Allah. Jadi siapapun muslim wajib meyakini akhirat lebih baik dibanding dunia, yang karena itu akhirat harus lebih kita cintai dibanding duniawi. Jadikan istri kita, suami kita, anak kita sebagai jalan untuk kita lebih mudah mendapatkan akhirat. Jadikan harta benda kita, jabatan kita sebagai tangga, jalan, jembatan untuk kita mendapatkan ridho Allah, mendapatkan akhirat. Itu zuhud, bukan meninggalkan harta benda, bukan meninggalkan jabatan. 4 khalifah, mereka pejabat tertinggi kekhalifahan, dan mereka nggak ada yang cinta dengan jabatannya karena nafsu. Karena itu ketika mereka harus meninggalkan jabatan itu, nggak ada istilah post power syndrome. Biasa jadi pejabat tiba-tiba jabatannya dicopot, stres.
Itu tanda cinta jabatan karena nafsu. Itu makna syuhud. Jadi kita wajib meyakini akhirat lebih baik dibanding dunia. Wajib sebagaimana wajibnya kita meyakini kebenaran Al-Quran. Kita hafal ayatnya. Ad-Duha ayat 4. Wadal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik buat kamu dibanding dunia. Ini Allah yang ngasih tahu. Sungguh akhirat itu lebih baik buat kamu. Punya harta untuk mendapatkan surga, punya jabatan untuk mendapatkan ridho Allah, punya suami, punya istri, punya anak untuk mendapatkan ridho Allah, rahmat Allah, itu lebih baik. Muslim kalau pandangannya seperti ini, dia punya jabatan, niatnya untuk mendapatkan ridho Allah, insya Allah dia akan amanah. Mana mungkin mendapatkan ridho Allah dalam jabatannya kalau dia khianati rakyat? Mana mungkin dapat ridho Allah dari hartanya yang berlimpah kalau dia gunakan hartanya untuk foya-foya, untuk pamer, untuk menyakiti fakir miskin? Mana mungkin dia akan mendapatkan ridho Allah dari istri, dari suami dan anaknya kalau istri, suami, anak justru tidak diarahkan untuk tetap mentaati Allah? Sungguh akhirat itu lebih baik untukmu. Pada mulanya mu di sini Rasulullah, tapi maksudnya nggak cuma untuk Rasul, melainkan untuk kita semua umat Rasul. Sungguh akhirat itu lebih baik buat kalian dibanding dunia. Lebih khusus lagi, akhirat lebih baik ini bagi orang-orang yang beriman. Ketika ada orang akunya beriman tapi kok lebih cinta dunia karena nafsu dibanding karena Allah, ini keimanannya patut dipertanyakan. Surah Asy-Syura ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairum wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apapun yang Allah berikan kepadamu, harta benda, jabatan, keluarga dan lain sebagainya, ketika kamu cintai semata-mata karena nafsu, famataul hayatid dunya, itu cuma nilainya kesenangan di dunia toh. Tapi ketika semua itu kita cintai karena Allah, wa ma indallahi khairu wa abqa, balasan yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih langgeng, lebih kekal. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bagi orang-orang yang tawakal kepada Allah. Jadi sebagai muslim kita harus menyadari akhirat lebih penting dibanding dunia. Mencintai sesuatu karena Allah jauh lebih baik dibanding mencintai sesuatu karena nafsu. Sebagai muslim, lebih-lebih ketika selanjutnya sebagai mukmin kita harus lebih meyakini itu. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Bahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah harus melebihi kadarnya dibanding cinta kita kepada diri kita masing-masing. Cinta kita kepada Allah dan Rasulullah harus lebih dibanding cinta kita kepada diri kita masing-masing. Ini kewajiban cinta sesuai syariat Islam. Ketika kita masih lebih mencintai diri kita dibanding Allah dan Rasulullah, berarti kewajiban cinta kita belum terlaksana.
Contohnya apa? Kita sedang melaksanakan sesuatu yang memang asik buat kita. Misal kita hobi main catur, lagi puncaknya nih, lagi puncak permainan, lagi serangan dahsyat, musuh nyerang kita, kita lagi hati-hati, tahu-tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita lebih melanjutkan kesenangan kita dibanding panggilan Allah, berarti kita lebih cinta diri kita dibanding cinta kepada Allah. Atau kita punya duit, mobil udah punya, kita mau beli mobil yang lebih mewah. Di saat yang sama Allah hadirkan panitia pembangunan masjid. Pak, masjid kami di kampung sangat dibutuhkan masyarakat, mau roboh, nggak percaya silahkan buktikan, kami butuh dana 20 juta. Ini kalau dikurangi 20 juta, mobil yang aku mau beli 1,5 M nggak kecukupan ini. Maaf Pak, kami nggak punya. Sanjak kita lebih cinta nafsu dibanding cinta pada Allah. Jamaah dan Allah ya kemajma'in. Canda kita lebih cinta pada diri sendiri dibanding cinta kita pada Allah. Siapapun muslim mukmin, ketika dia masih lebih mencintai dirinya sendiri dibanding cintanya kepada Allah dan Rasulullah, kewajiban cintanya belum dijalankan. An Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun biyadi Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsi. Faqala lahu Umar fa innahu al-ana wallahi ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min nafsi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-an ya Umar. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 6632. Kata sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu an, suatu hari kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Nabi sedang memegang erat tangan sahabat Umar bin Khattab. Di momen seperti itu, sahabat Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai di dunia ini dibanding siapapun, dibanding istriku, anakku, kecuali dibanding diriku sendiri." Jadi pada saat itu Rasulullah orang kedua yang dicintai oleh Umar. Orang pertama, beliau lebih cinta pada dirinya sendiri. Mendengar itu apa kata Rasul? La walladhi nafsi biadi, tidak cukup wahai Umar, demi Allah yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, hatta aku nak habba ilaika min nafsi, sampai kamu bisa mencintai aku sebagai Rasulullah lebih dari cintamu kepada dirimu sendiri. Umar bin Khattab langsung merevisi keyakinannya tadi. Fa innahul ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kalau begitu ya Rasul, demi Allah mulai saat ini engkau lebih aku cintai dibanding cintaku kepada diriku sendiri. Yakin Umar bin Khattab gak asal ngomong, tapi betul-betul dibuktikan dalam kehidupan beliau selanjutnya. Beliau gak pedulikan diri beliau, jiwa raga beliau wakafkan untuk Allah dan Rasulullah. Ketika Umar sudah menegaskan itu, apa jawaban Nabi? Fa innahul an atau al-ana ya Umar. Sekarang Umar, kewajiban cintamu sudah cukup, sudah terlaksana. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Lebih dari itu, ketika seorang muslim mukmin sudah lebih mencintai Allah dan Rasulullah dibanding siapapun, termasuk dibanding cinta pada dirinya sendiri,
maka saat itu yakin dia akan merasakan puncak kenikmatan iman. Selama seseorang belum bisa mencintai Allah dan Rasulullah lebih dari cintanya kepada hal-hal yang lain, dia belum akan bisa merasakan betapa nikmatnya, betapa lezatnya keimanan. Nikmat dan lezatnya keimanan baru akan bisa dirasakan ketika seseorang lebih mencintai Allah dan Rasulullah dibanding cinta kepada segalanya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal. Siapapun yang memiliki ketiga hal itu atau salah satunya, baru dia akan dapat merasakan lezatnya iman, dapat merasakan manisnya iman. Pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika seseorang bisa mencintai Allah dan Rasulullah lebih dibanding cintanya kepada segala hal yang ada, dia baru akan dapat merasakan lezat dan nikmatnya keimanan. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika seseorang mencintai semuanya, cintanya karena Allah. Cinta istri, cinta suami, cinta anak karena Allah, cinta guru, cinta murid karena Allah, cinta harta karena Allah, cinta jabatan karena Allah. Dia akan merasakan nikmatnya keimanan pada saat itu. Dan selanjutnya yang ketiga, wa ayyakraha ya'uda ilal kufri ba'da in anqadallahu minhu kama yakrahu ayyul qafinnar. Ketika dia sudah mencintai iman Islamnya, ketika dia membenci kekafiran, kemaksiatan, kedoliman, sebagaimana bencinya dia andaikan dilempar ke dalam api. Orang yang seperti itu, dia baru bisa menikmati lezatnya keimanan. Dan itu akan mudah terwujud dalam diri kita bila hidayah, taufik dan ma'unah dari Allah selalu diberikan, dicurahkan pada kita. Semoga hidayah, taufik dan ma'unah dari Allah selalu Allah limpahkan pada kita sampai malaikat maut mendatangi kita. Amin ya rabbal alamin.